Oke, sekarang kita akan bahas mengenai confidence interval tentang beta 1 gitu ya. Di mana tujuannya ini adalah untuk mengestimasikan beta 1 dalam bentuk interval. Nah, di sini aku coba tulis lagi gitu ya, model RLS. Di model RLS, di mana modelnya itu adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah error gitu ya. Nah, di mana untuk error itu sendiri dia berdistribusi normal. Normalnya adalah independen di mana rata-ratanya 0 dan variansnya adalah sigma kuadrat gitu ya. Dan pembuktiannya udah aku jelaskan di video sebelumnya. Lalu untuk beta 1 sendiri nanti akan berdistribusi normal juga, di mana rata-ratanya adalah beta 1 dan variansnya itu adalah sigma kuadrat per sigma dikali xi dikurang x bar kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini untuk menentukan nih, kalau misalkan kita mau melakukan estimasi interval pada beta 1, berarti kan kita harus mencari tahu dulu kan sigma kuadratnya itu berapa. Nah, karena sigma kuadrat itu adalah parameter dan itu sulit untuk dicari gitu ya. Dan karena sulit dicari, maka dilakukan estimasi. Estimasinya itu terhadap S kuadrat gitu. Nah, di mana S kuadrat di sini adalah mean square error. Jadi, sigma kuadrat ini akan didekati dengan mean square error gitu, teman-teman. Nah, sehingga saat kita mencari S beta 1 gitu ya, ini kan variance kan ya, variance dari beta 1. Berarti S beta 1-nya tinggal diakarkan aja. Jadi S beta 1 sama dengan akar dari ini kita ganti jadi mean square error gitu ya. Mean square error per yang ini jadinya sigma xi dikurang x bar kuadrat. Nah, nanti ketika dihitung-hitung lagi gitu ya, nanti hasilnya menjadi akar mean square error per sigma xi kuadrat dikurang n dikali x bar kuadrat gitu ya. Nah, gitu. Nah, biasanya yang akan digunakan itu adalah yang ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk mean square error itu sendiri, teman-teman harus paham juga kalau mean square error itu adalah ya SSE per n-2. Nah, ini kenapa n-2? Karena di sini ada dua parameter gitu. Dua parameter yaitu beta 0 dan juga beta 1 gitu. Nah, biasanya sebenarnya itu yang dipakai adalah n min k min 1, di mana k-nya itu adalah banyaknya variabel yang mau digunakan. Nah, ini karena satu variabel, bisa jadi ya kita tulis ini 1 gitu. Jadinya n min 1 min 1, jadinya n min 2 gitu. Cuman untuk aplikasi ini nanti digunakan di RLB gitu. Cuman ya aku kenalin aja gitu ya, supaya teman-teman bisa paham nih. Oh, berarti kalau ada istilah kayak gini, ya bisa juga nih gitu. Dan ini juga bisa dikasih alasan dengan penjelasan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di mana SSE ya ini kan berasal dari residual ya. Nah, teman-teman udah paham nih residual kan? Nah, residual gitu atau EI gitu ya. Di mana EI itu adalah YI dikurang Y cap gitu ya. Nah, jadi kalau dikuadratkan ya berarti tinggal dikuadratkan gitu ya. Dan kalau disigmakan nanti dia akan menjadi SSE atau sum square error. Jadi sigma YI dikurang Y cap kuadrat gitu. Di mana nanti ketika ini dihitung akan menjadi sigma YI kuadrat dikurang beta 0 dikali sigma YI dikurang beta 1 dikali sigma XI YI gitu ya. Jadi ini teman-teman perlu catat juga karena ini penting gitu ya. Karena biasanya kalau teman-teman cari dengan manual gitu ya, kalau misalkan nggak pakai Excel ya cukup sulit gitu kan sih kalau teman-teman menghitung ini satu-satu. Jadi ya bisa digunakan dengan cara ini. Nah, lalu teman-teman juga mesti paham juga kalau misalkan ada SSE per sigma kuadrat dikali n min 2 gitu ya. Dimana ini akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n min 2 per
N min 2 gitu. Nah, ini ada di buku Kuttner gitu ya, pembuktiannya. Jadi teman-teman bisa buka sendiri halaman 45. Gitu juga untuk yang ini gitu ya. Ini di halaman 43. Jadi untuk pembuktiannya bisa teman-teman buka sendiri. Nah, sehingga untuk mengetahui gitu ya, mengetahui standarisasi gitu ya dari beta 1 gitu. Jadi standarisasinya kan beta 1 dikurang parameternya per standar deviasi ya. Kan biasanya gitu ya kalau menggunakan standarisasinya. Nah, di mana ini karena ini adalah estimasi gitu ya dari variance, maka ya ini didekati dengan distribusi student T gitu ya. Student T dengan derajat bebas N-2. Jadi ya untuk mengingatnya ya teman-teman tinggal ingat aja derajat bebas dari sum square error gitu ya. Nah, sehingga untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui interval kepercayaan gitu ya, berarti kita ikutin dari standarisasinya. Jadi untuk interval kepercayaan satu min alfa gitu ya, dikali 100% gitu ya. Ini akan menjadi, berarti ini beta 1 dikurang parameternya per S beta 1 gitu ya. Dimana untuk distribusinya berarti student T, karena ini confidence interval, berarti kan jadinya alpha per 2 kan ya. Ya kan? Alpha per 2, ini N min 2 gitu ya. Dan juga di sini T alpha per 2, sebenarnya bisa juga sih alpha per 2. Yang penting kan udah tahu, oh ini bagian yang kanan gitu. Tapi ya nggak masalah juga sih. 1 min alpha per 2 juga nggak masalah. Artinya ya kiri dan kanan gitu ya. Maksudnya gini. Nah, gini. Alpha per 2, 1 min alpha per 2. Ya, kira-kira seperti ini gitu. Nah, sehingga dari sini, oh ini kurang nih N-2. Nah, sehingga dari sini kita kalikan ke 3 ruas dengan S beta 1 gitu. Jadinya ya, T alpha per 2 N min 2 dikali S beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 kurang parameternya, kurang dari sama dengan T 1 min alpha per 2 N min 2 dikali S beta 1. Lalu di sini nanti kita pindahkan gitu ya, beta 1-nya ke kiri dan ke kanan gitu ya. Jadinya ya ini ya min B1 gitu. Ini juga min B1. Jadinya gini. T alpha per 2 N min 2 dikali S beta 1 gitu ya. Waduh nih, sorry. Dikurang beta 1 gitu ya. Kurang dari sama dengan min beta 1, kurang dari sama dengan T 1 min alpha per 2 N min 2 S beta 1 min beta 1. Nah, dari sini kita akan kalikan dengan min beta 1 ya. Dikali min 1. Oke, jadinya min T alpha per 2 N min 2 dikali S beta 1 terus ini tambah beta 1 lebih dari sama dengan beta 1 lebih dari sama dengan T
1 min alfa per 2 N min 2 dikali S beta 1 ditambah beta 1 gitu ya. Oke, ini minus ya, sorry. Nah, sekarang kita coba kembalikan posisinya gitu ya. Jadinya ini jadi di kiri, ini jadi kanan gitu. Jadinya min T 1 min alfa per 2 N min 2 gitu ya. Dikali S beta 1 tambah beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 kurang dari sama dengan yang ini. Min T alfa per 2 N min 2 kali S beta 1 ditambah beta 1. Nah, dari sini, waduh ini, sorry ada yang salah nih. Ini harusnya alfa per 2 juga ya. Maksudnya 1 min alfa per 2 itu yang ini. Waduh nih, ada yang lupa nih. Jadi, ini alfa per 2 ya. Ya berarti sisanya di sini kan 1 min alfa per 2 ya. Ya nggak sih? Jadi ibaratnya ini luasnya untuk alfa per 2, ya berarti sisanya ya berarti 1 min alfa per 2. Nah gitu. Nah, di mana di sini kalau T alfa per 2 gitu ya, N min 2 gitu ya, ini akan sama dengan minus T 1 min alfa per 2 N min 2. Nah gitu. Jadi, kalau misalkan kita coba ganti gitu ya, ini jadi ini akan menjadi yang ini. Berarti yang ini kita ganti jadi ini. Nah, gitu. Nah, jadinya min T 1 min alfa per 2 N min 2 dikali S beta 1 ditambah beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 kurang dari sama dengan, berarti ini kalau dikali minus berarti positif gitu. Positif T 1 min alfa per 2 N min 2 dikali S beta 1 ditambah beta 1 gitu ya. Nah, jadinya ya kalau kita rapin lagi ya, sebenarnya dia akan jadi seperti ini. Beta 1 min T 1 min alfa per 2 N min 2 dikali S beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 plus T 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas N min 2 dikali S beta 1. Nah, atau kalau mau lebih rapi lagi akan menjadi seperti ini. Jadi confidence interval untuk 1 min alfa dikali 100% gitu ya. Untuk beta 1-nya akan menjadi beta 1 plus minus T 1 min alfa per 2 dengan derajat bebas N min 2 dikalikan dengan S beta 1. Nah, ini ya. Nah, bisa kayak gini atau bisa juga seperti ini. Beta 1 plus minus T alfa per 2 N min 2 dikali S beta 1. Nah, gitu. Nah, untuk yang ini sama yang ini sama sih ya. Ya sebenarnya ya tinggal teman-teman ganti aja gak sih? Tinggal ganti ya yang ini nanti jadinya minus gitu kan. Nah, bedanya apa gitu ya? Gak ada bedanya sih, cuma bedanya ini. Gini. Bedanya di sini gitu. Nanti bedanya di sini tuh ketika teman-teman untuk melihat tabelnya, tapi hasilnya nanti bakal sama. Jadi kalau misalkan untuk 1 min alfa per 2 gitu ya. Jadi ibaratnya gini. Jadi ini alfa per 2, katakanlah seperti itu. Atau alfa deh. Oh, alfa per 2 aja deh. Nah, kalau misalkan untuk 1 min alfa per 2 ya berarti kan ini kan. Nah, ini berarti alfa per 2. Nah, berarti kalau 1 min alfa per 2 berarti ini untuk tabel kumulatif. Berarti nanti dari
dari minta hingga sampai alpha per 2. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk yang ini, ya berarti ini untuk tabel kanan. Nah, gitu. Dari alpha per 2 sampai tak hingga. Nah, tapi ya hasilnya tetap sama gitu ya. Hasilnya ya sama untuk yang ini dengan yang ini gitu. Cuma ya teman-teman tinggal sesuaiin aja. Gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan mengenai interval kepercayaan pada data 1.